Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yaumun azim wa idun karim. Ahallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam. Jamaah salat Id yang mulia, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita memuji kepada Allah sebagai penanda syukur kita kepadanya. Kita masih diberi usia yang panjang sehingga ibadah Ramadan dapat selesai berkat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melewati masa-masa sulit dalam pandemi sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni kekurangan dan kesalahan kita, serta berkenan menerima sholat kita, tarawih kita, puasa kita, zakat kita, dan upaya-upaya kita mendekatkan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Id rahimakumullah, sebagaimana sering kita dengar bersama bahwa kita ini lahir di dunia tidak membawa apa-apa. Sekali lagi, kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita lahir dari rahim siapapun juga tidak membawa dosa. Pada saat itu kita suci tanpa kesalahan sedikit pun kepada Allah dan kepada sesama manusia. Kita lahir juga tidak membawa semat, pangkat, dan harta. Jangankan sekebok uang, sehelai benang pun tidak menyertai kita. Karena kesucian itu, maka hampir setiap orang suka dengan kita, karena kita masih murni pada saat itu. Setelah kita memasuki usia akil balik, maka kesucian itu mulai sering ternoda oleh sikap dan perbuatan-perbuatan kita, disadari atau tidak disadari. Misalnya hasrat kita mencari pasangan hidup, ambisi untuk memperoleh harta, ambisi untuk menggenggam kekuasaan, dan ambisi-ambisi lain yang menyertainya. Bisa kita, bisa orang lain, dan bisa siapapun.
disadari atau tidak, sikap dan perbuatan kita itu sesungguhnya satu demi satu dicatat oleh malaikat. Malaikat atid mencatat perbuatan buruk kita, dan malaikat raqib mencatat perbuatan baik kita. Ibarat catatan tabungan di sebuah bank, tidak ada satupun catatan debit, kredit, dan saldo yang luput meskipun transaksinya dilakukan melalui ATM atau e-banking. Ibarat komunikasi melalui telepon, SMS, Twitter, email, Telegram, mailing list, atau Instagram, tidak ada satupun ucapan, huruf, kata, kalimat, dan gambar yang lepas dari media perekam. Ibarat masuk di ruang smart class yang lengkap dengan CCTV dari berbagai sudut, maka tidak ada satupun ucapan, gerak-gerik, dan gaya yang lepas dari pantauan rekaman. Proses pencatatan amal perbuatan dan perekaman itu tidak pandang bulu, tetapi semua dicatat tanpa pandang bulu predikat dan profesinya. Seseorang yang dikenal sebagai ulama dicatat amalnya, pejabat dicatat amalnya, rakyat dicatat amalnya, mereka yang punya gelar profesor dicatat amalnya, jenderal dicatat amalnya, hartawan dicatat amalnya, bahkan wartawan juga tidak luput dari proses pencatatan itu. Jamaah sholat id rahimakumullah, kelak setelah kita meninggalkan dunia ini, sekali lagi, setelah kita meninggalkan dunia ini dan mengarungi kehidupan lain di balik alam kubur nanti, semua catatan debit, kredit, dan saldo amal kita itu akan diberikan lagi tanpa peluang bagi kita untuk merevisi. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Semua rekaman komunikasi kita juga akan diputar kembali untuk dipersaksikan dan diperdengarkan kepada kita. Di sana nanti akan ditemukan orang-orang yang saldonya plus, tetapi ditemukan pula orang-orang yang saldonya minus. Ditemukan orang yang surplus, tetapi ditemukan pula orang-orang yang defisit. Ditemukan orang yang wajahnya tenang karena rekamannya lebih banyak menayangkan perilaku kebaikan, tetapi ada pula orang yang gusar karena rekamannya lebih banyak menayangkan yang jelek dan aib. Kondisi pada saat itu tentu sudah berbeda dengan kondisi di dunia ini. Tidak ada orang yang dapat mengalihkan isu demi ambisi kekuasaan. Tidak ada orang yang dapat mengelabui orang lain untuk kepentingan ekonomi pribadinya. Tidak ada orang yang dapat mangkir dari panggilan. Tidak ada lagi orang yang dapat membuat skenario untuk menutup skenario yang sudah terjadi. Tidak pula ada orang yang dapat menutup peristiwa besar dengan skenario yang lebih besar. Tidak pula ada orang yang dapat mencitrakan diri baik tetapi sesungguhnya dan sebenarnya punya niat yang buruk. Saudara jamaah sholat id rahimakumullah, Allah sungguh maha bijaksana kepada hambanya. Allah sesungguhnya lebih suka hambanya memiliki saldo plus dari amalnya daripada saldo minus. Lebih suka hambanya surplus daripada defisit. Lebih suka wajah hambanya tenang daripada gusar. Lebih suka hambanya bahagia di surganya daripada sengsara di nerakanya. Oleh karena itu,
Allah memberi solusi dan opsi untuk hambanya meraih itu semua. Solusi itu adalah amal soleh melalui ulatnya, ucapannya dan ulahnya, sikap batin, ucapan dan perilaku. Seolah Allah menyampaikan, tenang saja bila kamu masih menyadari dirimu. Allah memberi solusi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Kalau saya artikan kira-kira, barang siapa berbuat kebaikan maka baginya adalah pahala lipat 10, lipatnya 10 kalau ia berbuat kebaikan. Dan barang siapa berbuat kejahatan maka ia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Allah sekali-kali tidak berbuat zalim kepada hambanya. Allah juga menegaskan innal hasanat yudhibnas sayyiat, bahwa kebaikan itu akan dapat meringankan resiko hukuman akibat perbuatan buruk. Allah juga menjadikan waktu dan bulan tertentu seperti bulan suci Ramadan, terutama sepertiga akhir, sebagai peluang bagi hambanya untuk mendulang pahala sehingga hidupnya di akhirat kelak dapat surplus. Salat Id kita pada pagi hari ini terus termasuk bagian dari itu. Jamaah salat Id rahimakumullah, kita yang hadir, yang mungkin juga mendengarkan di lain tempat, yang rata-rata sudah berkeluarga, berarti masa remaja kita telah berlalu. Masa itu berganti menjadi milik anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Lantas bagaimana kita sekarang dan mengarungi hidup yang akan datang? Kita tentu terus melanjutkan perjalanan menyusuri lorong usia yang tidak dapat berhenti semenit pun. Sebab bila lorong usia itu kita berhenti, berarti kita meninggal dunia. Sepanjang perjalanan usia kita itu, kita juga terus berbuat sesuatu sesuai dengan kesibukan kita masing-masing. Proses pencatatan amal haknya akan berhenti mana kita telah sungguh-sungguh mati. Catatan amal juga tidak melulu pada perbuatan-perbuatan yang dianggap besar atau kuliat, tetapi termasuk juga perbuatan-perbuatan yang sering kita anggap kecil dan remeh. Namun semua amal itu dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan berbangsa serta bernegara. Apa itu amal yang dapat meruntuhkan itu? Namimah, orang Jawa mengatakan tumbak cucuan, ghibah, sering ngerasani orang, dan kizib, perbuatan bohong, dilakukan langsung maupun melalui media elektronik, hasilnya akan menjadi sama. Catatan atas perbuatan manusia bukan hanya berlaku untuk jenis perbuatan yang dilakukan dengan ucapan, tetapi juga yang ditulis dengan jari jemari. Jamaah Id rahimakumullah, dalam hidup ini kita sering menganggap sepele terhadap kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan itu bisa langsung kepada Allah, kepada diri sendiri, maupun perbuatan salah kepada orang lain. Banyak orang mengira bahwa perbuatan-perbuatan salah itu akan berlalu begitu saja. Namun tidak demikian kenyataannya. Kesalahan-kesalahan manusia yang kecil-kecil itu lambat laun menjadi menumpuk meskipun pelakunya tidak merasa terbebani. Ibarat rambut, dari hari ke hari kita tidak pernah merasakan proses panjangnya rambut kita.
Kita baru sadar kalau rambut kita panjang itu setelah bercermin atau kita berada di tengah orang lain. Jamaah Id rahimakumullah, kesalahan-kesalahan kita yang terus menerus dan tidak disadari lambat laun menjadi kerak batin dan karat yang sulit dibersihkan. Lantaran kerak-kerak dosa, maka bukan hanya kesucian diri yang tercemar, tetapi ketajaman batin menjadi semakin tumpul dan otak menjadi semakin keruh. Gangguan-gangguan kejiwaan menjadi mudah muncul dan mengakibatkan disharmoni dalam diri sendiri, keluarga dan kolega. Kita menjadi sulit untuk bergegas menunaikan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Banyak orang yang tidak menyadari hal-hal seperti itu, sehingga tahu-tahu sudah terperosok ke lubang-lubang kenistaan dan kesengsaraan. Dirinya sendiri rusak, keluarganya rusak, hartanya rusak, karirnya rusak, dan jaringan pertemanan juga rusak. Dari sinilah patut kita renungkan peringatan Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang dapat membersihkan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya sendiri. Jamaah Id rahimakumullah, kita husnudon dan berharap mudah-mudahan Allah berkenan membersihkan batin kita dari segala kotoran, menyucikan dari diri kita dari segala dosa, menyelamatkan kita dari segala kesusahan, serta kelak kita ditempatkan fi jannatin naim, di surga yang penuh kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, tidak panjang yang saya sampaikan, mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa kita. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan aminatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.